Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Kurniatul Hidayah, NIM 200512040006 dari kelas TI 2020B Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan melakukan praktik FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, pertama-tama kita butuh 6 PC. Kemudian kita membutuhkan 2 switch. Nah, sekarang kita hubungkan terlebih dahulu. PC 1, 2, 3 kita hubungkan dengan switch 1. Kemudian PC 4, 5, dan 6 kita hubungkan dengan switch 2. Nah, selanjutnya kita ke PC 1. Kita atur IP-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya 192. Default gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Selanjutnya PC 2. IP-nya 192.168.1.2. Ininya sama 192. 192.168.1.62. 33. 1. Kemudian untuk PC 3 192.168.1.3. Subnet masknya 192. Default gateway-nya 192.168.1.62. DNS servernya 33.33.33.1. Selanjutnya kita ke PC 4. Kita atur juga IP-nya. Untuk PC 4 IP-nya 192.168.1.65. Kemudian untuk subnet masknya 192. Default gateway-nya 192.168.1.126. DNS-nya sama 33.33.33.1. Kemudian PC 5. PC 5 IP-nya 192.168.1.66. Kemudian ininya 192. 192.168.126. 33.33.33.1. Kemudian PC 6. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.67. 192. 192.168.1.126. 33.33.33.1. Oke, sudah semua PC-nya. Kemudian sekarang
kita tambahkan router 1. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita hubungkan switch 1 dan 2 dengan router. Nah, sudah kita hubungkan. Sekarang kita ke router 1. Config. Untuk F1-nya kita fast Ethernet 1 kita on-kan. Kita masukkan 192.168.1.62. Kemudian subnet mask-nya 192. Kemudian untuk fast Ethernet 1 kita on-kan juga. Kita masukkan 192.168.1.126. Subnet mask-nya 192. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di sini router. Kita tambahkan router ya. Di sini kita tambahkan router 2. Kemudian switch kita letakkan di sini. Kemudian kita membutuhkan 2 access point. Kita letakkan di sini dan di sini. Nah, ini kita ganti jadi AP1. Kemudian ini AP2. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan laptop. Kita letakkan di sini. Kemudian kita juga membentukkan smartphone. Oke. Kemudian kita ke access point yang pertama, AP1. Kemudian kita ke port 1. Nah, di port 1 ini kita namakan AP1. Ininya kita ganti WPA2PSK ya. Kemudian ini kita passwordnya kita buat 123456778. Oke. Kemudian kita ke AP2. Kita ke port 1. Di sini kita masukkan AP2. Tanpa sandi ya. Kemudian selanjutnya kita ke laptop. Nah, di sini belum ada wireless-nya ya. Jadi kita lepaskan ini, kita matikan dulu. Kemudian kita lepaskan, kemudian kita pasang wireless-nya. Kita nyalakan lagi laptopnya. Nah, sekarang sudah ada wireless-nya. Kemudian di sini kita namakan AP1. Kemudian ini WPA2PSK, ini kita masukkan passwordnya 123456778. Kemudian ini static, kita masukkan IP-nya 192.168.1.129. Untuk subnet mask-nya 128. Nah, sudah. Kemudian kita ke IP. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.254.
Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Nah, sudah terhubung ya. Sekarang kita ke smartphone. Di smartphone kita ke config wireless. Di wireless-nya ini kita SSID-nya kita namakan AP2. Kemudian kita langsung ke IP configuration, ini kita static ya. Kemudian IP-nya kita masukkan 192.168.1.130. Kemudian untuk subnet mask-nya 128. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian kita sambungkan ya access point 1 dan 2 dengan switch. Kita sambungkan. Kemudian switch dengan router. Kemudian kita ke router 2. Router 2 di bagian fast Ethernet 0 kita on-kan. Oke, kemudian kita masukkan 192.168.1.254. Kemudian ini 128. Nah, sudah. Selanjutnya sesuai dengan contoh di sini ada DHCP server. Oke. Kita tambahkan server. DHCP. Tapi untuk DHCP server kita tidak akan bahas ya. Kita sambungkan ke router 3. Maksud saya ke switch 3. Oke. Selanjutnya kita tambahkan router 3. Kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita membutuhkan server lagi untuk DNS server. Kita letakkan di sini. Kita ganti namanya jadi DNS server. Oke. Kita hubungkan dengan router 3. Oke, sudah. Kemudian kita ke router 3. Di bagian fast Ethernet 0, kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian IP-nya kita masukkan 33.33.33.3, kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Baik, selanjutnya kita ke DNS server. Untuk DNS server, kita ke IP configuration. Di sini kita masukkan 33.33.33.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. Oke, selanjutnya kita tambahkan switch yang keempat. Kita letakkan di sini. Kemudian kita butuh 3 server lagi untuk web server, FTP server, dan mail
mail server. Kita letakkan di sini. Kita ubah namanya, ini menjadi web server. Kemudian ini menjadi FTP server. Dan yang terakhir, mail server. Oke, sudah. Sekarang kita hubungkan. Kita hubungkan router 3 dengan switch 4. Kemudian switch 4 dengan web server. Switch 4 dengan FTP server. Kemudian switch 4 dengan mail server. Oke, sudah terhubung semua. Sekarang kita kembali ke router 1. Kita ke serial 2. Serial 2 kita on-kan. Kemudian kita masukkan IP-nya 102.102.102.1. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.0. Kemudian kita ke serial 3. Serial 3 kita on-kan juga. Kemudian kita masukkan 13.13.1. Kemudian nya sama 25.0. Sekarang kita ke router 2. Untuk router 2 kita ke serial 2. Kita on-kan dulu. Kemudian kita masukkan 102.102.102.2. Kemudian subnet mask-nya 255.0. Kemudian serial 3 kita on-kan juga. IP-nya kita masukkan 23.23.23.2. Subnet mask-nya 25.0. Sudah ya. Sekarang kita ke router 3. Router 3 kita ke serial 2, kita on-kan. Kemudian kita masukkan 23.23.23.3. Subnet mask-nya masih sama 255.0. Kemudian serial 3 kita on-kan juga. Kemudian kita masukkan 13.13.103.3. Kemudian subnet mask-nya sama. Nah, sekarang kita ke router 1. Di router 1 ini, oh ya, sebentar. Routernya belum kita sambung ya, kita sambung dulu. Router 1 ke router 2, kemudian router 2 ke router 3, kemudian router 3 ke router 1. Sudah tersambung semua ya. Sekarang kita kembali ke router 1. Di bagian RIP. Di sini kita masukkan 192.168.1.0 kita add. Kemudian selanjutnya 102.102.1.0 kita add. Kemudian 13.13.1.0 kita add. Nah, kemudian kita ke CLI. Di CLI ini kita ketikkan no auto summary version 2. Kita cek apakah sudah versi 2 untuk RIP-nya. Oke, sudah. Kita setting, kemudian kita save. Nah, kita lakukan hal yang sama ya. Kita ke router 2. Kita atur dulu RIP-nya. Kita masukkan 192.168.1.0, kita add. Kemudian 102.102.1.2.0, kita add lagi.
kemudian 23.23.23.0, kita add, kemudian kita ubah menjadi versi 2 seperti tadi, no auto summary version 2. Kita cek, ya sudah versi 2, kita save. Oke, sekarang kita ke router 3, RIP-nya kita masukkan 33.33.33.0, kita add, kemudian 43.43.43.0, kita add lagi, kemudian 1.2.1.2.1.2.0, kita add, kemudian yang terakhir 23.23.23.0, kita add. Ya, sudah, kita ubah ke versi 2, no auto summary version 2. Kita cek, sudah versi 2, setting, save, oke. Nah, sudah. Sekarang kita pastikan bahwa PC1, PC4, dan juga laptop terhubung dengan FTP server. Nah, sekarang caranya kita pertama ke PC1. Kita ke PC1, kita ke command prompt, kita ping, ping 43.43.2, kita enter. Unreachable ya, belum ketemu. Sebentar, kita cek. Tadi IP-nya sudah kita setting apa belum? Oh, belum kita setting ternyata untuk FTP servernya. Ini 43.43.43.2. Kemudian ini ya. Kemudian untuk gateway-nya 43.43.43.3. Nah, sekarang kita cek apakah sudah terhubung dengan FTP server. Tapping. Masih belum ketemu ya. Kita coba dulu ke ternyata ini masih merah, berarti ada yang belum. Oh, ini fast Ethernet 1 belum kita on-kan. Ya, di sini kita masukkan 43.43.43.3, kemudian subnet masknya 255.0. Sebentar, kita tunggu hijau dulu ya. Nanti kita, nah sudah hijau. Sekarang kita kembali ke command prompt, kita ping di PC1 43.43.43.2. Yap, sudah tersambung di PC1, sudah berhasil ya. Kemudian kita cek di PC4 juga, apakah sudah tersambung dengan FTP server, kita ping 43
4343.2. Sepertinya sudah berhasil ya. Tersambung, kemudian laptop, command prompt, kita ping 434343.2. Yap, sepertinya sudah berhasil ya, tersambung ke FTP server. Nah, selanjutnya kita ke FTP servernya. Kita ke service bagian FTP. Nah, di sini kita username dan passwordnya kita tuliskan coba. Kemudian ini kita centang semua ya. Kemudian kita add. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke PC1. Ke PC1 kita ke text editor. Sini kita coba tulis pesan ya. Kita tuliskan ini adalah pesan dari PC1. Kemudian kita save. Kita namakan pesan PC1 ya. Pesan PC1. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita pergi ke command prompt. Di command prompt kita coba ketikkan dir. Nah, di sini sudah masuk ya pesan PC1, ada pesan PC1.txt. Nah, sekarang kita coba hubungkan dengan FTP server. 4343.2. Username dan passwordnya tadi coba. Sekarang kita coba ketikkan .txt. Nah, transfer complete 25 bit. Sekarang kita dir. Nah, ini sudah ada ya. Pesan pc1.txt. Sekarang kita coba buka di laptop. Kita ke laptop. Kita langsung ke command prompt. Sini kita ketikkan FTP. Kita sambungkan dulu ya ke FTP server. Coba. Nah, kemudian kita dir, kita cek apakah ada. Ya, di sini ada pesan pc1.txt ada ya. Kemudian selanjutnya kita coba untuk download. Kita ketikkan get pesan pc1.txt. Kita coba download di laptop ya. Nah, transfer complete. Sekarang kita quit dulu. Kita keluar dulu. Sekarang kita dir. Nah, file pesan pc1.txt sudah ada di dalam laptop. Sekarang kita coba buka di text editor. Di file kita open. Nah, di sini ada ya pesan pc1.txt. Di mana pesannya isinya ini adalah pesan dari PC1. Sekarang kita coba di PC4. Kita lakukan hal yang sama. Kita sambungkan dulu ke FTP. 434343.2.
Kemudian kita cek ya ada pesan pc1.txt, kemudian kita download di PC4 get pesan pc1.txt complete. Langsung kita buka di text editor ya. Open. Nah, di sini ada pesannya berhasil kita download di PC4. Baik, sekian praktikum FTP server dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.